Pemerintah Indonesia terus aktif mengadakan alat utama sistem persenjataan, alutsista, baru untuk mendukung kesiapan operasional Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan menjaga keamanan nasional. Salah satu upayanya adalah meningkatkan superioritas udara. Pada tahun 2023, Prabowo Subianto, saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, menyerahkan 5 unit pesawat NC-212I kepada TNI Angkatan Udara. Pesawat NC-212I ini merupakan produk dalam negeri yang dibuat oleh PT Dirgantara Indonesia. Pesawat ini adalah pengembangan dari seri C-212-400, yang dikenal memiliki performa tinggi dan tangguh untuk berbagai jenis misi serta lingkungan. Keunggulan lain NC-212I adalah desainnya yang sederhana sehingga lebih efisien dalam perawatan. Hal ini menjadikan NC-212I sebagai pesawat terbaik di kelas pesawat ringan. Selain itu, untuk kebutuhan pengintaian dan pengawasan, Indonesia juga membeli 12 unit drone Anka dari perusahaan Turki dengan nilai 4,7 triliun rupiah. Drone Anka ini adalah salah satu yang terbaik di Turki, mampu terbang hingga 30 jam pada ketinggian 9.200 meter. Bahkan, Turki sendiri telah menggunakan drone Anka sejak tahun 2010. Setelah sukses membeli drone Anka, Indonesia juga memutuskan untuk membeli drone Bayraktar TB2 dengan harga 14 miliar rupiah. Keputusan ini diambil setelah Amerika Serikat menolak menjual drone Reaper kepada Indonesia. Meski begitu, Bayraktar TB2 bukan drone biasa. Drone ini memiliki kemampuan meluncurkan rudal dan mampu menghancurkan kendaraan lapis baja. Drone Bayraktar TB2 telah terbukti efektif dalam berbagai konflik, seperti di Turki, Libya, dan Suriah. Bahkan, dalam konflik Ukraina serta perang antara Azerbaijan dan Armenia, drone ini memainkan peran penting. Bayraktar TB2 membantu Azerbaijan meraih kemenangan dengan menghancurkan tank dan artileri milik Armenia, meskipun Armenia memiliki sistem persenjataan yang cukup maju. Yang menarik, dengan pembelian drone Anka dan Bayraktar TB2, Turki juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mengembangkan drone canggih yang memiliki kekuatan setara jet tempur. Meskipun gagal mendapatkan drone Reaper dari Amerika Serikat, Indonesia berhasil mendatangkan salah satu helikopter andalan Amerika, yaitu Sikorsky S-70M Black Hawk. Helikopter ini merupakan kendaraan multimisi yang mampu beroperasi dalam kondisi cuaca ekstrim, baik siang maupun malam. Black Hawk dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti mobilisasi pasukan, evakuasi medis, hingga pemadaman kebakaran. Selain itu, Indonesia juga menyelesaikan pengadaan unit kelima pesawat Super Hercules C-130J, yang merupakan bagian dari kesepakatan pada tahun 2023. Seperti Black Hawk, Super Hercules juga dirancang untuk mendukung berbagai misi, baik operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Dengan dimensi yang lebih besar, Super Hercules C-130J mampu membawa beban maksimal hampir 20 ton, namun tetap dapat terbang dengan kecepatan hingga 606 km per jam di ketinggian lebih dari 6.000 meter. Di sektor kelautan, Indonesia telah menyepakati pembuatan 2 kapal selam Scorpene melalui kerja sama transfer teknologi antara produsen Prancis, Naval Group, dengan produsen lokal Indonesia. Kapal selam ini merupakan tipe Scorpene Evolved, yang dirancang sebagai kapal selam berperforma tinggi dengan sistem energi modern dan canggih. Keunggulan utama kapal selam Scorpene adalah desainnya yang memungkinkan operasi di samudra maupun perairan dangkal. Kapal ini diklaim mampu menjalankan berbagai misi, seperti peperangan anti permukaan dan anti kapal selam, operasi khusus, serta pengumpulan intelijen dengan tingkat kerahasiaan dan kecepatan tinggi. Kapal ini juga memiliki sistem otomatisasi yang tinggi, sehingga dapat dioperasikan dengan jumlah awak yang lebih sedikit, mengurangi biaya operasional secara signifikan. Sebelum menyepakati pembuatan kapal selam Scorpene, Indonesia telah memiliki kapal selam KRI Nagapasa 403, yang merupakan hasil kerjasama dengan Korea Selatan. Kapal ini menjadi salah satu andalan militer Indonesia untuk memperkuat stabilitas keamanan wilayah. KRI Nagapasa 403 dilengkapi dengan sistem persenjataan canggih, termasuk torpedo 533 mm yang dapat diluncurkan melalui 8 tabung peluncur, serta peluru kendali anti kapal. Selain kapal selam, TNI Angkatan Laut juga mendapat tambahan kekuatan berupa 2 kapal perang buatan dalam negeri yang diproduksi oleh PT Daya Radar Utama, Lampung.
Kapal-kapal ini merupakan bagian dari program pengadaan Kementerian Pertahanan dan diberi nama KRI Lukas Rumkorem 392 dan KRI Raja Haji Fisabilillah 391. Kedua kapal ini berfungsi sebagai kapal kombatan sekaligus kapal patroli dengan kecepatan tinggi dan kemampuan untuk beroperasi di seluruh perairan Indonesia. Program modernisasi alutsista ini sejalan dengan rencana strategis jangka panjang untuk mewujudkan TNI Angkatan Laut yang modern, memiliki daya gentar regional, dan berproyeksi global. Pembangunan kapal offshore patrol vessel, OPV, ini juga menjadi bukti kontribusi dan komitmen TNI AL dalam mendukung kemandirian pertahanan, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta memperkuat peran Indonesia dalam rantai suplai global. Selain kapal perang, TNI AL juga dilengkapi dengan rudal Exocet MM40 Blok 3, salah satu senjata andalan pada beberapa kapal perang. Rudal anti kapal buatan Prancis ini dapat diluncurkan dari kapal selam, maupun pesawat terbang. Rudal Exocet memiliki spesifikasi canggih, dengan diameter 0,35 meter, panjang 5,8 meter, dan kecepatan subsonik mencapai Mach 0,9 atau sekitar 1100 km per jam. Kemampuan, di fire and forget, nya memungkinkan rudal ini digunakan dalam berbagai kondisi cuaca. Teknologi lain yang dimiliki rudal ini meliputi kecepatan tinggi subsonik, skimming untuk menghindari deteksi radar, navigasi inersia, kemampuan multi-target, hingga mode pencarian fleksibel. Kemampuan rudal ini semakin ditingkatkan dengan paket navigasi baru yang memungkinkan pendekatan lintasan 3D, memberikan fleksibilitas dan akurasi yang lebih tinggi. Melalui Prabowo Subianto, yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, pemerintah Indonesia semakin serius memperkuat alutsista dengan memprioritaskan produk buatan dalam negeri. Langkah ini bertujuan untuk mendukung TNI melalui penyediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan, Al-Palhankam. Salah satu alutsista yang dihadirkan adalah Panzer Pandur, kendaraan taktis dan tempur dengan kemampuan amfibi, memungkinkan melintasi medan sungai dan rawa. Panzer ini dilengkapi dengan senjata utama kaliber 30 mm dan teknologi persenjataan modern. Ada juga tank Harimau, hasil kerjasama antara perusahaan Turki FNSS dan PT Pindad. Tank ini merupakan tank kelas medium pertama di dunia yang dimiliki Indonesia, dengan bobot 30 ton dan senjata utama turret kaliber 105 mm. Teknologi canggih yang dimiliki tank ini membuatnya sangat cocok untuk perang modern. Selain itu, TNI juga mendapatkan Panzer Anoa, kendaraan tempur lapis baja pertama buatan dalam negeri, yang dirancang untuk mengangkut satu regu pasukan ke wilayah konflik. Ditambah lagi, ada Panzer Komodo, kendaraan taktis beroda 4 dengan kemampuan beroperasi di berbagai medan dan kondisi. Menariknya, Panzer Komodo tidak hanya memperkuat armada TNI, tetapi juga digunakan oleh PBB dalam berbagai misi penjaga perdamaian. Kendaraan taktis lain yang menjadi sorotan adalah Maung, yang sempat viral setelah digunakan oleh Prabowo sebagai kendaraan kepresidenan. Mobil taktis ringan 4x4 ini awalnya dirancang untuk operasi tempur jarak dekat dan mampu menjelajah berbagai medan. Untuk memperkuat pertahanan jarak jauh, Indonesia juga mendatangkan Multi-Launcher Rocket System, MLRS, dan Indonesian Tactical Ballistic Missile yang diproduksi oleh Roketsan, Turki. Sistem persenjataan modern ini dilengkapi rudal Han 600, yang mampu menjangkau hingga 280 km. Teknologi ini memungkinkan Indonesia melumpuhkan ancaman dari jarak jauh, meminimalkan korban di pihak sendiri, dan memberikan efek gentar bagi musuh. Peran sistem ini sebanding dengan Iron Dome, menjadikannya tulang punggung pertahanan Indonesia, khususnya dalam menjaga keamanan Ibu Kota Nusantara, IKN.